Belum kelihatan saya? Belum, Kak. Bentar. Ya. Sebentar nyari kameranya nih, Kak. Oh, oke, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua ya. Nah, ini pertemuan kita yang pertama ya. Nama kakak Kak Sugi ya. Pengajar untuk IPA ya. Jadi pengajar dari biologi fisika dan kimia campur D1 ya. Untuk pertemuan pertama kita membahas soal soal ujian nasional tahun 2000 berapa ini? Ya. Tahun 2021 berarti tahun kemarin ini. Ya, materi ujian nasional itu adalah materi dari kelas 7, materi dari kelas 8, dan materi kelas 9. Oke. Nah, soalnya udah bisa kalian lihat. Oke. Nah, kalau soalnya sudah dilihat, kalian boleh mengerjakan dulu nomor 1. Ya. Boleh kalian kerjakan dulu nomor 1-nya. Nomor 1 itu adalah tentang besaran ya. Besaran adalah, ada yang sudah tahu besaran itu apa? Ya. Ada besaran pokok, ada besaran turunan ya. Jadi kalau besaran pokok, besaran telah ditetapkan terlebih dahulu, besaran turunan dia diturunkan dari besaran pokok. Oke. Besaran. Di sini biar mudah menghafalnya, kakak bikin singkatannya seperti ini. Menjadi PWI Sukamaju. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. PWI Sukamaju. Ya, ini ada 7 besaran. Ini yang pertama adalah P itu panjang. Yang kedua W itu waktu. Terus yang ketiga I itu intensitas cahaya. Terus yang keempat su-nya itu suhu. Yang kelima K itu kuat arus. Yang keenam itu adalah Ma itu adalah massa. Yang ketujuh terakhir Ju itu jumlah zat. Ini nama satuannya, ini nama besarannya. Ini nama besaran, kemudian satuannya. Panjang itu di sini berarti satuan namanya. Di sini besarannya. Di sini adalah satuan.
Di sini alatnya. Panjang satuan itu meter. Ya. Disingkat M. Terus kemudian waktu satuan sekon atau detik, disingkat S. Intensitas cahaya itu kandela, ya. Intensitas cahaya ini saya singkat, ini kandela. Disingkat menjadi CD. Oke. Suhu itu Kelvin, derajat Kelvin. Disingkat K, ya, K besar. Kuat arus ampere, ampere. Disingkat A. Terus massa itu adalah kilogram. Itu disingkat kg. Terus jumlah zat itu molar atau mol. Nah, ini satuannya. Satuan ini adalah dalam satuan internasional, ya. Satuannya SI, satu di belakangnya. Sistem internasional. Nah, kalau dia tidak menggunakan satuan ini, maka yang paling satuan itu adalah di luar sistem internasional. Jadi pakai CGS, cm gram second, atau di atasnya itu bisa meter per kilometer, atau meter pakai senti, berarti sudah bukan SI lagi. Kemudian alat yang digunakan panjang, ya, panjang itu meter, ya, meteran. Ini ada roll meter, ada penggaris yang meteran 1 meter itu. Waktu detik itu stopwatch. Nah, kalian bisa lihat ketika lomba lari, lomba renang, dan sebagainya. Baik yang masih manual maupun digital. Kandela itu alatnya adalah lumen, ya, lumenometer. Terus Kelvin, ya, dengan termometer ini. Sementara kita di Indonesia lebih familiar dengan yang Celsius termometernya, jadi tidak pakai Kelvin. Ya. Walaupun nanti di angka Kelvin tinggal ditambah 100. Kuat arus, ya, ampere meter. Atau multimeter. Terus kemudian massa, kilogram, dan neraca. Ada neraca Ohaus. Nah, sehari-hari disebut sebagai timbangan. Ada timbangan manual, ada timbangan yang digital. Terus yang jumlah zat molar, nah ini belum ada alat untuk mengukurnya. Oke, ya. Nah, dari 1 sampai 5 itu kira-kira yang masuk ke dalam sistem internasional yang mana? Nah, panjang, kilometer. Nah, kalau pakai kilometer satuannya, berarti dia tidak internasional. Ngukurnya pakai mistar lagi, ngaco, ya kan? Kilometer pakai mistar 30 cm, berapa lama, ya kan? Jadi 1 salah, ya. Yang 2 massa, kilogram, neraca, itu betul. Terus yang ketiga waktu, jam, salah, ya. Waktu harusnya second, stopwatch. Oke, itu 3 salah. Nomor 4 kuat arus, ampere meter, betul. Yang kelima suhu Celsius, salah. Suhu harusnya pakai Kelvin. Oke, berarti yang benar nomor berapa? Yang 2 dan 4, ya. Nomor 1, 2, dan 4. Berarti jawabannya yang B, ya. Dan nomor 1 yang B, ya. Nomor 1. Kita ke nomor 2, ayo. Silakan kalian boleh sambil mengerjakan
Perhatikan pengukuran menggunakan alat dan bahan berikut. Jika massa benda 300 gram, maka massa jenis benda tersebut adalah jika massa bendanya, nah ditanyakan massa jenisnya. Oke, yang ini sudah bisa dipahami ya? Kalau sudah, saya hapus. Oke. Benda dikurangi massa massa air dikurangi massa. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Di gambar seperti ini, kita disuruh mencari massa jenisnya. Ya. Di sini 40, 60, 80, 100. Oke. Ini volume pertama seperti ini. Kemudian saya masukkan batu di sini. Maka volumenya menjadi 100 seperti ini. Ya. Di 80 menjadi 100. Di sini terjadi perubahan volume, ya. Sini pertama, sini yang kedua. Maka volume batu ya sama dengan volume benda kedua dibanding ke 1. Ini berarti 100 dikurangi 80. Jadi satuannya cc sama dengan 20 cc atau 20 cm pangkat 3. Sudah diketahui massa batu. Massa batu itu sama dengan 300 gram. 300 gram. Nah, kita disuruh mencari massa jenisnya. Massa jenis sama dengan massa per volume. Ya. Massa jenis itu massa per volume. Massanya 300, volumenya 20. Kita masukin massa 300, volumenya 20. Sama dengan 15 gram per centimeter pangkat 3. Ya. 15 gram per centimeter pangkat 3. Yang C nomor 2. Ada mau ditanyain sampai sini? Tidak, Pak. Nggak jelas ya? Kita ke Jelas. nomor 3. Kalau mau tulis dulu silakan. Dia tuh nomor 3.
Tumbuk terus digoreng lagi. Nomor 3 yuk. Oke, nomor 3 ini kalian sudah pernah belajar, sudah pernah ngerjain soalnya di SD ini ya. Perbandingan angka pada termometer ya. Gampang ini. Jadi saya mulai lagi, perbandingan Celcius, Reaumur dibanding Fahrenheit itu 5 dibanding 4 dibanding 9 plus 32 derajat. Ini kalian perlu ingat ini ya. Jadi Celcius, Reaumur, Fahrenheit itu sama dengan 5 untuk Celcius, 4 untuk Reaumur, 9 untuk Fahrenheit. Tapi setelah ketemu baru ditambah 32. Nah, ketika kebalikannya negatif Fahrenheit, berarti dikurangi 32 dulu, baru dikali perbandingan angka-angka ini dimainin. Oke. Nah, di sini diketahui adalah Reaumurnya 40. Oke. Reaumurnya sama dengan 40 derajat Reaumur. Ditanyakan Celciusnya berapa? Oke. Ada yang masih ingat caranya? Ya, Reaumur yang 40, Celciusnya berapa? Ya. Reaumur itu angkanya adalah 4, Celcius 5. Jadi yang diketahui angkanya perbandingan angkanya selalu di bawah, yang ditanya angka perbandingan ditaruh di atas. Ditanyakan Celcius kan berarti 5. 5, oke, kalau nggak saya tulis Celciusnya dulu. Berarti Celcius per Reaumur kali 40 derajat. Nah, caranya gini. Celcius angkanya 5, Reaumur angkanya 4. Kali 40 derajat. Nah, ini kita cara cepatnya nih, kita coret 4 dibagi 4, 1. 40 dibagi 4, 10. Berarti 5 kali 10. Ya, 5 kali 10. Sama dengan 50 derajat Celcius. Karena pada Celcius. Bisa ya, gampang. Nah, kemudian kalau misalkan saya tambahin, ditanyakan Fahrenheit, F-nya berapa? Ya. R-nya 40 derajat, F-nya berapa? Ya sama seperti ini polanya. Jadi Celcius, kok Celcius? Yang ditanyakan apa? Fahrenheit. Fahrenheit itu di atas, Fahrenheit per Reaumur kali 40, nah, seperti ini dulu, derajat baru ditambah 32 derajat. F-nya adalah 9, R4 kali 40 derajat ditambah 32 derajat. Ya. Coret 1, coret 10. Berarti 9 kali 10. Ya. 9 kali 10 ditambah 32 derajat. Ini 90 derajat. Ya. Ditambah 32 derajat sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Nah, ini kalau ditanyakan sampai Fahrenheit. Di soal itu cuma sampai Celcius, 50 Celcius. Nah, bagaimana ketika yang diketahui adalah Fahrenheit-nya? Berarti ini dulu dikurangi 32, ketemu 90, baru masuk ke perbandingan. Oke ya, berarti yang C ini nomor 3. Silakan kalau ada yang mau ditanyain, kalau ada yang kurang jelas. Ya. Kalau mau ditulis lagi silakan.
Lanjut ya, nomor 4. Nomor 4 ini tentang kalor. Tentang kalor. Materi kelas 7 juga ya. Kalian bisa silakan dikerjain. Di sini A, sini B, sini C, sini D. Jadi ini grafik ini menunjukkan keadaan benda saat itu. A berarti posisi dia ini S, di sini, berbentuk padat. Ya. Sementara di A ke B ini posisi dia melebur. Nah, B dan C ini bentuknya cair ya, bentuk cair, suhunya 0 derajat. Kemudian ini dari C ke D ini bentuknya berupa penambahan suhu. Dari 10 derajat, minus 10 derajat, naik menjadi 0 derajat, naik menjadi 10 derajat. Nah, di sini pada soal itu yang ditanyakan adalah dari C ke D, berarti dari sini ke sini, kalornya berapa? Nah, saya terus diketahui dulu ya. Selalu di fisika itu diketahui massa. Nah, di sini bentuknya sudah air di C bentuknya. Kalau di sini masih S nih. Ini sudah air. Massa air itu sama dengan 5 kg. Terus massa jenis air. Massa jenis air. Ini sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Di sini diketahui massanya 5 kg, massa jenis air 4.200. Ditanyakan kalor yang dibutuhkan Q, ya. Massa itu M, massa jenis air itu C. Nah, rumusnya Q sama dengan M C delta T. Ini rumusnya. Nah, sekarang delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu atau delta T. Nah, jadi berubah di sini dari 0 ke 10. Berarti terjadi perubahan. Ya 10 dikurangi 0. 10 derajat Celcius. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Ya. I sama dengan M-nya adalah 5. Nah, 5. C-nya ini 4.200. Terus delta T-nya 10. Nah, biar gampang ini 5 kali 10 dulu. 50 kali 4.200. Nah, perkalian dengan 0 seperti ini, ya, banyak 0 seperti ini, 0-nya kita cuekin dulu. Yang kita kalikan ada 5 dan 42. 42 kali 5. 2 kali 5 berapa? 10, ya kan? 0, ini per 1. 4 kali 5, 20. Tambah 1, 21. Berarti 210. 0-nya ada 3. 1, 2, 3. Nyusul di belakang. Joule. Q, kalor di Joule. Atau 210 kilojoule. Kalau satuannya kilo. Kalau joule ya 210 joule. Oke.
210.000. Berarti yang mana jawabannya? Yang A ya, betul. Yang A betul. Oke. Nah, sekarang ini nomor 5 soal teori ya. Kalian bisa kerjakan terlebih dahulu. GLBB diperlambat, gerak lurus, berubah beraturan diperlambat. Nah, kalau diperlambat berarti dia mengalami perlambatan. Atau kalau motor, mobil, sepeda dia direm. Atau kalau ketika jalan ya kita mengurangi kecepatan berjalan atau berlari kita. Jadi semakin diperlambat. Nah, pada titik tertentu ya nanti dia berhenti. Nah, kalau dipercepat berarti kebalikannya, motor atau mobil digas. Nah, kenapa bisa menjadi lambat? Yang pertama ya direm tadi ya. Bisa jadi kedua permukaannya kasar sehingga jadi rem juga. Yang ketiga adalah ketika kita melempar benda ke atas ya. Kita bawa batu lempar ke atas. Nah, batu ini pasti akan turun kembali kan? Kenapa turun? Karena dia mengalami perlambatan sehingga pada titik tertentu dia berhenti, kemudian turun lagi. Perlambatan ini disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bumi. Jadi gaya gravitasi ini seolah jadi rem. Nah, kebalikannya ya ketika benda itu jatuh. Kayak yang mana kira-kira? Ada yang sudah? Ya. Benar ya? Oke ya, nomor 1 apa? Bola kasti menggelinding pada bidang datar dan kasar. Mengalami perlambatan ya kan? Iya. Ya karena bidang kasarnya itu jadi rem. Yang kedua, gerak bola pada bidang miring semakin melambat atau semakin cepat? Semakin cepat. Ya udah bola bidang miring lagi. Wah, semakin cepat ini. Yang ketiga, gerakan benda yang dilempar vertikal ke atas. Nah, ini bendanya akan turun kembali, berarti mengalami perlambatan. Yang keempat, gerak mobil listrik mainan pada lantai datar. Ini bisa dipercepat atau stabil. Oke, yang mana jawabannya? Yang mengalami perlambatan? 1 dan Anda sudah tahu? 1 dan 3. 1 dan 3. Yang B ya? Ya. Ya, oke, pinter. Nomor 6 coba. Nomor 5B. Yang ini saya hapus ya, nomor 4. 1 dan 3 ya. 1 dan 3 betul.
Nomor 6 itu tentang energi kinetik. Ini materi kelas 7 juga. Jadi energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh benda karena pergerakannya, ya. Jadi terdapat pada benda yang bergerak. Kalau benda diam, ya bukan energi kinetik. Nah, kalau benda diam pada posisinya berarti energi potensial, EP. Nah, ini energi kinetik dimiliki benda yang bergerak. Dimiliki oleh ya benda yang bergerak. Nah, rumusnya EK ya, sama dengan setengah mv kuadrat. Ini rumusnya. Ya. M-nya EK itu energi kinetiknya. Ya. EK itu sama dengan energi kinetik. Terus M ini adalah massa benda, kilogram, energi berarti dia joule ya. Terus V, velocity kecepatan ini adalah ms per 2, ms atau ms min 1. Itu satuannya. Kecepatan, velocity. Atau ms min 1 biar lengkap. Oke, di sini diketahui masanya sama dengan massa M ya, 10 gram. Oh, ini perlu lumayan juga mas, 10 gram. 10 gram. Kecepatannya V-nya adalah 100 meter per second. Nah, di sini kita lihat satuannya. Jadi massanya harus kilogram, velocity-nya kecepatannya harus m per s atau ms min 1. Nah, kalau di sini massanya gram, sementara velocity-nya 100 meter per second. Berarti ini tidak ada kesesuaian. Jadi massa satuannya harus disesuaikan. 1 kilogram itu adalah 1000 gram, itu 1 kilogram. 1 on itu 100 gram. Jadi kalau 1 on ya sama 0,1 kilogram. Kalau 1 gram 0,001. Nah, kalau 10 gram ya 0,01 kilogram. Jadinya begitu. Ya. Ini ditanyakan EK. EK-nya berapa? Jadi EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ini rumus dasarnya. Kemudian kita masukin EK sama setengah, M-nya 0,01 ya. V-nya kali 100. Jangan lupa dikuadratin. Dikuadratin itu 100 kali 100, bukan 100 kali 2. Setengah kali 0,01 kali, nah, nolnya berarti tambah 2 lagi. Jadi 10.000. Oke. Dan sini tetap setengah kali ini geser 2 ke sini. Berarti 2 ke sini geser. 100 sama dengan 50 joule. Oke. Jelas? Ada yang mau ditanyain? 50 joule berarti yang A. Nah, ini konsep dasarnya, rumusnya, dan caranya.
Oke ya. Silakan mau ditulis dulu. Mau bertanya silakan. Sudah? Ada yang mau ditanyain? Ya, Pak. Bisa ya? Nomor 7 yuk, coba kalian lihat. Ini permainan kalian waktu TK ini. Oke, gambarnya seperti ini, bocah A, ya. Ini bocah B. Kalau lebih ke sini berarti dia lebih A lebih berat pastinya. Karena dia yang turun ke bawah. Sementara B berarti pasti lebih ringan. Karena dia terangkat ke atas. Silakan kalian analisa. Ya, bagaimana agar terjadi keseimbangan biar sama rata ini ke sini. Ini saya gambarkan garisnya ya, putus-putus biar rata seperti ini. Apakah A digeser ke P ataukah B digeser ke R atau Q? Nah, silakan dipikirkan. Oke, ada yang sudah? Analisa kalian seperti apa? Logikanya, apakah A yang bergeser ke depan ataukah B yang bergeser ke depan? Halo? Bergeser. Yang bergeser ke A atau B? A. A bergeser ke Titik P. titik P. Alasannya? Kenapa A bergeser ke depan? Yaitu untuk mengurangi lengan kuasa. Jadi kalau lengan di sini kan lengan kuasa kan? Jadi kalau lengan kuasa yang diperpendek, dia semakin beban ini semakin enteng. Jadi kalau lengan kuasa semakin panjang, bebannya atau gayanya menjadi semakin berat. Sebaliknya kalau lengan beban ini dipendekin, makin ke sini makin berat ini. Ya kan? Tapi ketika lengan B ini dipanjangin ke belakang makin enteng. Kalau nggak percaya coba aja main jungkat-jungkit ya. Kayak gitu. Betul ya yang apa jawabannya? C. Anak A bergeser ke P. C. Oke. Nah, sekarang soal nomor 8. Kalian coba, kalian analisa sambil nunggu adzan sebentar, ya. Ya Allah.
Pak, maaf suaranya kemut. Oke, ini sering udah kedengeran? Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. ini Sudah. kamu sendiri nih ada gaya sama ya, maka semakin luas benda,
tekanan semakin kecil. Semakin sempit benda, tekanan semakin besar. Nah, sekarang kita lihat bendanya, ya. Ini konsep dasarnya, rumusnya. Yang A bentuknya seperti ini. Dua empat, ini 2 di sini 4. Yang C 422. Ini 422. Yang B 135. 135. Yang D ini 441. 441. Nah, yang menimbulkan tekanan nanti adalah sini, luas-luas alasnya ini. Ya. Jadi permukaan bawah ini atau permukaan alasnya yang menyebabkan terjadi tekanan. Ya. Oke. Di sini luas alasnya adalah 2 kali 2. 4, ya kan? Ini kali ini kan? Ini alas. Ini alasnya ada di bawah. 1 kali 3. 3. Ini alasnya nih. 4 kali 2. 8. Ini alasnya 4 kali 4. Sama dengan 16. Nah, kemudian gayanya dari mana? Nah, gaya di sini ya. Gayanya ini timbul dari berat benda. Ya, berat benda dianggap sebagai gaya. Karena di sini bekerja gaya gravitasi. Oke. Jadi gayanya sama karena beratnya sama. Yang membedakan adalah luas permukaannya. Nah, kalau memakai konsep ini, semakin sempit permukaan benda, tekanan semakin besar. Nah, kalau yang tekanan terbesar adalah yang mana? Di sini yang ditanyakan. Balok yang tekanan terkecil. Yang mana kira tekanan paling kecil? D. Berarti yang ininya semakin luas ya? Ya kan? Semakin luas benda, maka tekanan semakin kecil. Berarti yang ini. Yang delta. Yang D. Ya, delta ya. Semakin luas permukaannya, berarti tekanan semakin kecil. Halo, Karima. Iya, Kak. Tadi di kelas yang pertama saya takut keliru ya. Jadi tekanan yang terkecil adalah pada yang D. Ya. Nomor 8 ini D. Ya. Takut tadi saya keliru. Iya, Kak. Tolong di ngalatin ya. Iya, Kak. Oke, ditanyain. Kalau mau ditulis silakan dulu ya. Oke, bisa dilanjutin? Bisa.
Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, ke nomor 9. Silakan dilihat dan dikerjakan nomor 9. Ini kan seperti ini ya. Tentang gelombang. Sini 0, 1, sini 2, sini 3. Nah, di sini ke sini 12 meter. Nah, yang dianggap satu gelombang adalah satu bukit, satu lembah. Satu bukit, satu lembah itu satu gelombang. Oke. Ini ditanyakannya adalah cepat rambatnya berapa. Jadi ini adalah waktunya S atau sek. Sekon ya, simbolkan dengan T. Ya, di sini panjangnya, jarak yang ditempuhnya itu 12 meter. Itu disimbolkan dengan S gede, bukan S kecil ya. Kalau S kecil itu sekon, S gede itu jarak. Cepat rambat itu V. Nah, di sini berlaku rumus P ya sama dengan S gede per T. Ini rumusnya. Jadi V sama dengan S-nya adalah 12 per 3. T-nya 3 di sini. Ya. 12 dibagi 3. 4 meter per second. 4 meter per cepat rambat itu kecepatan 4 meter per second. Yang B ya 4,0. Oke, ada yang mau tanyain? Berikutnya nomor 10. Nomor 10 ini teorinya, yuk. Silakan. Bunyi tidak dapat didengar jika antara sumber bunyi dengan pendengar terdapat ruang hampa. Misalkan ketika saya ngajar di kelas, suara saya bisa terdengar ke seluruh ruangan. Kenapa bisa terdengar ke seluruh ruangan? Karena suara saya itu dihantarkan oleh udara. Ya, ada gas sebenarnya cuma kita nggak bisa ngelihat. Kalau di alam atmosfer, ya udara ini itu dihantarkan oleh itu. Kita ngomongnya kosong, nggak ada apa-apa. Padahal secara fisika ada namanya udara atau gas. Nah, kemudian suara saya bisa didengar oleh kalian di rumah. Penghantarnya apa kira-kira? Udara atau apa? Nah, suara saya biasa sampai terdengar sama kalian di rumah. Itu penghantarnya adalah sinyal-sinyal listrik. Ya. Sinyal-sinyal listrik yang sampai ke sana. Ditangkap oleh alat yang kalian punya, handphone ataupun laptop, akhirnya kedengeran. Nah, kemudian kalau di ruang hampa ternyata tidak bisa kedengaran karena bunyi. Yang mana jawabannya? Merambat memerlukan medium atau perantaranya. Yang D ya. Merambat memerlukan medium. Oke, ke nomor berapa? 10 ya? 10 apa 11?
Nomor 11 ini tentang loop. Ya. Loop adalah alat untuk melihat jarak jauh. Loop itu alat untuk melihat jarak jauh. Jarak jauh. Melihat benda-benda kecil. Ya. Melihat benda-benda. Kalau melihat jarak jauh apa? Teropong atau teleskop. Benda-benda kecil kayak tukang jam, tukang reparasi elektronik itu pakai loop pembesar. Di lensa yang digunakan adalah lensa cembung. Nah, ini ada pertama adalah daya akomodasi maksimum. Maka benda itu diletakkan, ya. Maka benda diletakkan di antara titik, ya, di antara titik pusat lensa dan fokus atau F. Kemudian kalau tidak akomodasi, nah, daya akomodasi tidak maksimum. Nah, ketika posisinya seperti ini, maka benda itu diletakkan atau ditaruh, ya. Benda diletakkan di fokus. Nah, F kecil. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira gambar mana yang memenuhi konsep di atas? Halo. Yang Yang mana? D. Oh iya betul, delta ya. Betul. Nah, kalau yang C itu yang tidak akomodasi maksimum. Oke, betul. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Oke, silakan kalian analisa. Pada percobaan diperoleh fakta bahwa batang kaca yang didekati sisi plastik akan tarik-menarik. Hal ini terjadi akibat gosokan dengan kenapa terjadi tarik-menarik? Nah, kita lihat ditandai batang kaca itu bermuatan positif, sisir plastik bermuatan negatif, kayak gitu. Yang A ya. Oke. Ini nomor 12 ya. Yang A berikutnya nomor 13. Lanjut apa stop sampai sini Karima? Iya, Kak. Sama yang nomor 12 ya biar kompak ya. Iya.